Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis kesalahan kebahasaan pada artikel kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Azza Aulia Ramadhani, SPD, MPD. Sebelum saya mempresentasikan hasil analisis kesalahan kebahasaan pada artikel, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah Bagussetio dengan NIM 23011010098 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas G557. Untuk yang pertama, mengenai informasi artikel dengan judul artikel Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi dengan penulis admin Bapepda menggunakan bahasa Indonesia, tanggal penerbitan tanggal 30 Mei 2017, penerbit dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng. Pembahasan selanjutnya yaitu kesalahan ejaan penulisan. A. Kesalahan penulisan unsur serapan. Contoh nomor 1 ialah indikator kriminalitas itu sendiri diantaranya. Kedua, kriminalitas yang disebabkan beberapa faktor seperti adanya cultural shock. Kata pada kalimat 1 dan 2 merupakan bentuk kata yang salah, karena penulisan unsur serapan dari bahasa asing dalam kalimat tersebut tidak tepat. Kata-kata tersebut akan menjadi benar apabila ditulis menjadi sebagai berikut. 1. Indikator kriminalitas itu sendiri diantaranya, indikator menggunakan huruf K, bukan C, yang merupakan unsur serapan dari bahasa Inggris, indikator. Kedua, kriminalitas yang disebabkan beberapa faktor seperti adanya cultural shock diganti menjadi culture shock. B. Kesalahan pemakaian huruf kapital. Contoh yang pertama, pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara yang meliputi beberapa aspek. Penggunaan kata negara pada kalimat yang pertama merupakan kesalahan dalam penggunaan huruf kapital karena tidak menunjukkan suatu negara atau tempat secara spesifik. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu penggunaan kata baku dan tidak baku. A. Penggunaan kata baku. Contoh yang pertama yaitu modal juga dapat meningkatkan produktivitas. 2. Dalam hal ini, inovasi merupakan penerapan pengetahuan dan teknologi. 3. Pentingnya sistem ekonomi liberal atau bebas. 4. Dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk. Kata-kata baku dalam contoh di atas yaitu yang pertama, kalimat pertama, produktivitas. Kalimat kedua, inovasi. Kalimat ketiga, ekonomi. Kalimat 4, psikologis. B. Penggunaan kata tidak baku. Contoh yang pertama yaitu indikator yang diperoleh secara survei oleh pemerintah. Kedua, perekonomian mengalami kemandekan. 3. Informasi yang sistematik secara objektif. Kata 1 seharusnya diganti dengan kata baku survei pakai I. Sedangkan kata 2 diganti dengan kata kemandekan yang berarti berhenti atau kemacetan. Dan kata 3 diganti kata baku objektif menggunakan J. Bahasan selanjutnya yaitu kesalahan pemakaian tanda baca. A. Penggunaan tanda baca hubung. Contohnya, faktor non-ekonomi mencakup kondisi. Pada kalimat 1 seharusnya diganti dengan non tanda hubung ekonomi karena merupakan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing atau sebaliknya. B. Penggunaan tanda baca koma. Contohnya yaitu pengangguran, produktivitas, dan pendapatan masyarakat. Pada kalimat 1 terdapat kesalahan pemakaian tanda baca koma. Tanda koma tidak digunakan sebelum kata dan karena memisahkan unsur-unsur pencairan. Contoh yang B yaitu yang benar adalah pengangguran, produktivitas, dan pendapatan masyarakat. Dan berikutnya yaitu kesalahan penulisan gabungan kata. Contohnya yaitu 1. Yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan. Kedua, penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk.
Kata pada kalimat 1 merupakan bentuk yang salah karena penulisan gabungan kata tersebut tidak tepat. Seharusnya kalimat 1 dan 2 unsur-unsurnya ditulis terpisah, bukan ditulis serangkai kecuali gabungan kata yang maknanya sudah dianggap padu. Kalimat tersebut akan menjadi benar apabila ditulis menjadi sebagai berikut. Yang pertama, yang ada di masyarakat, keadaan politik dipisah, kelembagaan. Kata keadaan dan politik seharusnya dipisah. Yang kedua, penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk pasar potensial seharusnya dipisah karena memiliki arti yang tidak padu jika digabung menjadi pasar potensial. Bahasan yang terakhir yaitu kalimat tidak efektif. Contohnya, yang pertama, pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding. 2. Produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi. Kalimat 1 merupakan kalimat yang tidak efektif karena terdapat kata yang menyatakan sebab akibat dan memiliki fungsi yang sama menjelaskan sesuatu kenapa terjadi. Selain itu, kalimat 2 merupakan kalimat yang tidak efektif juga karena jika ada kata yang dihilangkan, tidak mengubah makna dari kalimat tersebut. Kata tersebut adalah selalu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.